Ya bisa mendukung banyak lah tentang transportasi itu kan. Ya barang-barang itu bisa dikirim cepat kan itu. Ya dari Bengkulu atau dari luar Bengkulu gitu kan. Kalau lewat jalur Curup itu kan Benduriang itu kan rawan. Bukan hal yang mudah membangun tol di Bengkulu. Sabar ya, abang ntar lagi pulang. Iya. Kan masih pandemi COVID. Iya. Adik sehat-sehat ya, Dek. Iya, gitu. adik sehat-sehat ya di sana ya. Iya. Abang di sini kerja. Membangun mega proyek jalan tol Trans Sumatera bukanlah hal yang mudah. Banyak orang bilang kalau proyek ini termasuk proyek yang impossible. Tentu saja, dengan berbagai kendala yang kerap kali dihadapkan di lapangan, ditambah dengan keadaan geografis yang cukup sulit. Mana mungkin pembangunan tol bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Namun siapa sangka, di balik keraguan tersebut, proyek jalan tol Trans Sumatera justru memiliki progres yang signifikan. Hari ini, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat dan merasakan betapa sulitnya pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera. Dari Bumi Rafflesia, saya Muhammad Amar, inilah di balik pagar proyek jalan tol Trans Sumatera Bengkulu, Taba Penanjung. Jalan tol Bengkulu Taba Penanjung sepanjang 17,6 km merupakan bagian dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Lubuk Linggau, Curup, Bengkulu. Dengan total panjang 95,80 km. Ruas tol ini masuk ke dalam pembangunan koridor pendukung atau sirip yang berada di sepanjang koridor Palembang hingga Bengkulu. Ruas Lubuk Linggau, Curup, Bengkulu terdiri dari 3 seksi, di mana saat ini pembangunannya berada di seksi 1, yaitu Bengkulu Taba Penanjung. Kemudian akan dilanjutkan ke seksi 2, Taba Penanjung ke Pahiang, sepanjang 23,7 km. Dan terakhir, seksi 3 ke Pahiang, Lubuk Linggau, sepanjang 54,5 km. Pembangunan jalan tol Bengkulu Taba Penanjung dilakukan oleh PT Hutama Karya Persero, salah satu badan usaha milik negara di bidang pembangunan infrastruktur terkemuka di Indonesia, selaku owner dari proyek ini. Dalam pengerjaannya, Hutama Karya berkolaborasi dengan PT Hutama Karya Infrastruktur selaku kontraktor pelaksana. Kehadiran jalan tol Bengkulu Taba Penanjung akan menjadi jalan tol pertama bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu. Tak hanya itu, jalan tol yang akan terintegrasi dengan Pelabuhan Bahai ini dinilai mampu memperlancar akses pergerakan logistik, menjadi sentra perekonomian hingga menunjang geliat pariwisata di Bumi Rafflesia. Mas, Mau kemana? Bu Tuti, mau ke dalam, Bu. Mau ke dalam? Iya, Bu. Mau lihat proyek? Iya, Bu. Nggak Oh. jadi ketemu dalam kita, Bu. Mas masuk ke dalam, ya kalau ke proyek harus lengkap APD-nya. Oh, lengkap, Bu. Ya. Apa aja Nanti- tuh, Bu, yang harus saya pakai? Iya, harus pakai sepatu safety, oke. pakai rompi, dan Rompi. pakai topi. Siap, Kalau Bu. tidak, Mas kena denda. Mas kena denda. Kena denda. Mas Ini bisa yang pakai. dipinjemin APD. Ya, harus selalu pakai APD ya. Wajib ini ya, Bu, untuk ya. Sip. Sip. Ayo, Bu. Bareng sama saya aja. Baik, Bu. Ya. Siap. Bu, kenapa sih kita itu harus membangun jalan tol? Kayak misalkan, memangnya Bengkulu Taba Penanjung jaraknya jauh kah? Jalan tol khususnya untuk Trans Sumatera ini merupakan penugasan pemerintah dengan harapan bisa tersambungnya dari Bakauni sampai dengan Aceh di sana. Ini dapat meningkatkan perekonomian terhadap daerah-daerah yang dilaluinya. Ini saya agak shock sih, Bu, ngelihat jalanannya seperti ini. Ini Ibu setiap hari nih, setiap hari untuk mengecek kondisi lapangan, terus habis itu setiap ruas-ruasnya gitu, Ibu samperin dengan kondisi jalan yang kayak gini nih, Bu. Kami yang ditugasi oleh manajemen PT Hutama Karya
tentunya harus terus-terusan melakukan pengawasan, pengendalian agar semuanya dapat terlaksana sesuai dengan BMW. BMW itu biaya, mutu, dan waktu. Jadi BMW itu adalah biaya, mutu, dan waktu. Mungkin saya ingin bertanya Bu, kalau misalkan tadi udah ngomongin biaya, mutu, dan waktu, berarti itu kan kita berbicara tidak jauh dengan adanya kehadiran teknologi Bu. Untuk penggunaan teknologi sendiri Bu, ada nggak yang digunakan untuk mempercepat pembangunan Bengkulu Taba Penanjung ini Bu? Di sini tidak bisa dilakukan fondasi dengan pancang. Ini semuanya konstruksi di sini dihitung atau direncanakan dengan memperhitungkan gempa. Tanggapan masyarakat nih Bu, kehadirannya tol Bengkulu Taba Penanjung ini gimana Bu, respon masyarakat ya, apalagi masyarakat sekitar yang di daerah dengan proyek gitu? Ya, kalau dari tanggapan masyarakat, mereka sangat menyambut baik. Masyarakat juga sangat menyambut baik. Bagus lah menurut saya itu, maksudnya kita kan selama ini kan pakai jalur utama itu kan cuma satu tuh lah, jalur mau ke lintas itu kan, mau ke Padang ke Linggau, mau ke Jambi ke Linggau, Palembang ke Linggau, lewat Linggau. Jadi kalau kita ada tol ini kan waktu kita lebih hemat. Senang, ya, desanya kan maju, ya, bisa mau ke Jawa juga kan agak cepat gitu. Sangat memberikan Pak. Iya, soalnya sering ngambil paket. Oh, sering ngambil paket. Iya, tamu datang ngambilnya oleh-oleh. Kita cuma mengharapkan tamu dari luar aja. Itu mudah-mudahan dengan ada tol ini kan Bengkulu bisa maju lagi ke depannya kan begitu. Waktu tempuhnya kalau lewat non-tol itu kan sekitar 45 menitan dari Bengkulu ke Taba Penanjung maupun sebaliknya. Namun nanti kalau sudah ada tol bisa direjus sepertiganya. Bukan hal yang mudah membangun tol di Bengkulu, melihat kondisi lahannya seperti ini. Oke Mas, kita berhenti di sini. Ya, Ini ya Bu tempatnya ya Bu ya? Ya, kita duduk di sini. Boleh Bu? Ya, sambil ngobrol-ngobrol. Ini tempat biasa Ibu melihat kegiatan proyek sambil menikmati pemandangan yang cukup baik. Keren Itu banget. bagus, itu Gunung Kandis, Bukit masih gede, Kandis, Bu, ya? ya Bukit Kandis. Alasannya kenapa sih Bu ini menjadikan ini menjadi tempat favorit Bu Tuti sendiri? Selain di posisi sinilah saya paling tidak bisa menurunkan rasa penat. Ibu ada nggak sih budaya yang dilakukan oleh Ibu untuk teman-teman proyek ini agar semangat Bu untuk bekerja? Kira-kira ada nggak Bu? Saya berusaha untuk membentuk tim, utamanya tim Hutama Karya. Ini untuk menjadi satu kesatuan tim, ya. Kemudian membuat satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya menumbuh kembangkan rasa memiliki, rasa kepedulian. Nah, antara lain adalah melakukan monitoring, walaupun malam hari mereka bersedia untuk keliling melakukan monitoring kegiatan di lapangan.